Halo, halo semuanya, ketemu lagi kita. Dan hari ini aku mau bahas tentang frugal living yang sedang rame nih. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup di mana seseorang ingin menghemat keuangannya dengan tujuan bebas finansial nanti di saat mereka usia tua dan saat ada apa-apa mereka memiliki tabungan, tidak berhutang. Itulah tujuan frugal living. Nah, untuk agar kita bisa menjadi frugal living, pertama adalah kita harus mindset kita diubah atau pola pikir kita diubah. Dan ini sangat penting loh. Kenapa pola atau mindset kita ini harus diubah? Karena kadang kita asal membeli, ada diskon kita membeli, ada voucher kita membeli. Frugal living memang menggunakan diskon dan voucher juga dalam membeli. Tapi saat membeli, pastikan bahwa itu memang kebutuhan kita. Atau kalau kita beli itu untuk hobi, memang itu akan menambah skill kita. Sehingga kita membeli hal tersebut. Harus kalian ingat dalam hal membeli kenapa dibutuhkan kecermatan dalam pola pikir kita. Karena saat membeli barang tersebut, berarti kalian sama saja menukarkan waktu kalian. Apa maksudnya? Jadi gini, saat kalian bekerja berapa jam? Dan harga barang itu berapa hari gaji kalian? Berapa bulan dari gaji kalian? Sehingga kalian bisa mendapatkan barang tersebut. Dan saat membeli, oleh karena itu perlu untuk cermat. Apakah memang barang ini sangat saya butuhkan saat ini? Atau apakah memang ini menambah skill saya dalam hal bekerja? Atau itu beli untuk hobi tadi, apakah ini akan menambah skill dari kemampuan saya, dari hobi saya sehingga kita memiliki skill baru, kemampuan baru yang bisa membuat kita mungkin bisa menambah finansial tambahan. Karena kalau kita asal membeli itu sangat disayangkan. Karena saat membeli tadi kita sama seperti menukarkan nyawa kita, waktu yang telah kita gunakan sehingga tidak bisa diulang kembali. Nah, untuk menjadi frugal living, kita harus memiliki catatan budgeting yang nomor 2. Buatlah catatan keuangan dengan realistis sesuai dengan pendapatan kita. Catatlah pengeluaran apa yang tiap bulan kalian keluarkan, seperti keperluan rumah, atau sekarang ada yang namanya IPL, atau listrik, air, internet, semua itu bisa kalian buat catatan di budgeting tersebut. Hematlah pengeluaran. Tadi kalau pola pikir kita sudah diubah yang pertama, yang ketiga kita akan lebih mudah menghemat pengeluaran kita karena kita akan tahu mana kebutuhan dan mana hanya keinginan lalu. Dan kita pun akan mencari diskon, promo bila memang barang itu penting bagi kita. Atau walaupun tidak ada, setidaknya belilah yang walaupun lebih agak mahal sedikit, tapi itu lebih bertahan lama. Ingat, yang keempat, saat berbelanja, tuliskan apa yang ingin kalian belanjakan agar tidak mudah bagi kita belanja yang tidak penting kalau kita sudah mencatatnya. 5. Meminimalkan hutang kalian. Jangan sampai kalian berhutang. Dan bila sudah memiliki hutang, cepatlah untuk segera menyelesaikannya dan jangan tergiur untuk menambah hutang kembali. Yang keenam, kita bisa usahakan untuk memasak dari rumah, bekal untuk kita kerja, anak-anak sekolah, atau kalian yang suka hobi ngopi, buatlah kopi banding kalian harus beli di kafe. Nanti aku akan kasih tahu caranya bagaimana cara buat kopi, tapi rasanya seperti rasa-rasa di kafe loh. Ketujuh adalah biasanya kita ingin rekreasi dan frugal living pun suka rekreasi. Tapi kalau bisa carilah rekreasi yang memang tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Atau kalau bisa juga free loh. Bisa caranya carilah taman-taman terutama yang tinggal di kota, bahkan di pedesaan pun ada tempat-tempat rekreasi yang free seperti melihat pohon-pohonan yang indah, jalan-jalan, olahraga pagi, itu termasuk
termasuk rekreasi atau bermain dengan binatang kalian yang memiliki pet atau sebagai pet lover, kalian bisa ke rumah teman kalian yang punya animal atau di taman-taman kota dan banyak yang bawa animal. Jadi rekreasi itu nggak perlu mahal. Sebisa mungkin untuk menghemat biaya hidup saat kalian muda sehingga saat nanti kalian sudah punya pensiun, kalian memiliki kebebasan finansial. 8. Terakhir caranya adalah kalian harus mencoba untuk menabung. Dan dalam hal menabung ini bukan hal yang disisakan, tapi menyisihkan. Jadi saat kalian gajian, sisihkanlah tabungan kalian. Mau 4%, 5%, 10%, itu terserah kalian. Karena tabungan itu penting saat urgen, saat keadaan urgen, karena kita nggak tahu loh kejadian tak terduga, sehingga mungkin suatu saat kita butuhkan tabungan itu. Walaupun 50.000 aja sebulan, atau 100.000 sebulan, kita tidak tahu ke depannya. Dan semakin kalian sering menabung, kalian akan lebih memiliki sikap untuk puas diri, dan juga saat ada apa-apa kalian tidak terlalu worry atau khawatir. Dan kalau kalian mau coba investasi dari uang tabungan itu silakan. Tapi ingat, jangan ambil investasi yang terlalu berisiko. Kalian bisa berinvestasi di emas, reksadana, saham, itu semua terserah kalian. Tapi sebelum berinvestasi, belajarlah terlebih dahulu tentang investasi. Jadi tadi ada 8 cara ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian. Serunya belajar.